Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang menarik menurut saya dari materi agenda 3 klaster kedua yaitu hubungan kelembagaan dan materi organisasi digital. Pelajaran yang dapat saya ambil dari materi tersebut adalah bahwa organisasi digital merupakan organisasi yang mengadopsi teknologi informasi secara luas dalam operasinya. Dalam konteks organisasi pemerintahan, kebijakan organisasi digital itu dijawantahkan antara lain melalui Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan SPBE. Menurut Perpres tersebut, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE itu ya masyarakat yang menerima pelayanan dari lembaga atau instansi pemerintahan termasuk dari kecamatan dalam konteks ini. Dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tentunya. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Namun, seperti halnya implementasi teknologi pada umumnya, terdapat beberapa kendala dan kekurangan yang mungkin muncul terkait dengan penerapan SPBE. Menurut saya antara lain keterbatasan yang memadai seperti jaringan internet yang lambat dan tidak stabil, kemudian belum mencakup semua desa dan mempengaruhi kinerja sistem dan justru memperburuk kualitas layanan publik, kemudian masalah keamanan data. Namun, seperti halnya implementasi teknologi pada umumnya, terdapat beberapa kendala dan kekurangan yang mungkin akan muncul terkait dengan penerapan SPBE. Antara lain keterbatasan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang lambat dan tidak stabil, dan belum mencakup semua desa, dapat mempengaruhi kinerja sistem dan justru memperburuk kualitas layanan publik, dan akhirnya menimbulkan kecewaan kepada masyarakat. Kemudian masalah keamanan data, kemudian kesenjangan teknologi di masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memadai dalam teknologi informasi. Meskipun demikian, penerapan SPBE memiliki manfaat yang cukup besar bagi pemerintah dan juga masyarakat. Antara lain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kualitas layanan publik, dengan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan tentunya dapat mengurangi biaya operasional, baik itu operasional dari sisi instansi pemerintahnya maupun operasional dari masyarakat dalam rangka memperoleh pelayanan. Kemudian salah satu faktor untuk maksimalkan manfaat penerapan SPB tersebut adalah antara lain melalui hubungan kelembagaan, bisa dalam bentuk kolaborasi atau kerjasama. Terlebih dalam konteks ini instansi kecamatan dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya anggaran maupun sumber daya aparaturnya, sumber daya manusianya, maka opsi melakukan kerjasama baik dengan instansi pemerintah, antar instansi pemerintah misalnya dengan Diskominfo atau Bapeda atau bagian hukum misalnya untuk dalam rangka nanti buat regulasinya, maupun pihak non pemerintah misalnya penyedia layanan internet, kemudian pihak swasta maupun pengembang aplikasi, ataupun juga dengan pihak akademisi, dapat menjadi opsi penting untuk solusi mengoptimalkan manfaat penerapan SPBE ini. Dengan kolaborasi kelembagaan, kecamatan dapat memperoleh manfaat SPBE yang lebih maksimal dengan manfaat sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Selain itu dapat membantu kecamatan dalam mengatasi kendala dan tantangan dalam penerapan SPBE. Yaitu tadi seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan kepentingan, kemudian perbedaan tingkat keterampilan dan pengalaman dalam penerapan teknologi informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini terkait lesson learn materi pembelajaran agenda 3 klaster kedua. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan mohon maaf bila ada kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.